kita akan membahas soal ESPS Matematika latihan ke-7. Soal yang pertama, taksirkan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. Kita lihat garis bilangan ini, kemudian posisi 1/12 ada di sebelah sini, yang mana lebih dekat ke arah 1. Jadi 1/12 kita bulatkan ke 1. Kemudian garis bilangan yang bawah, kita lihat posisi 12/13 ada di sebelah sini, yang mana lebih dekat ke arah 3, jadi dibulatkan ke 3. Kemudian penaksiran penjumlahannya adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4. Lanjut yang B, kita lihat garis bilangannya, posisi 5/6 ada di sebelah sini, yang mana lebih dekat ke arah 4, sehingga kita bulatkan ke 4. Kemudian ditambah 5, dan taksiran penjumlahannya adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Lanjut yang C, kita lihat garis bilangan ini 7/8 posisinya ada di sebelah sini, yang mana lebih dekat ke arah 5, sehingga kita bulatkan ke angka 5. Kemudian untuk posisi 2/8 ada di sebelah sini, yang mana lebih dekat ke arah 4. Jadi kita bulatkan ke 4, sehingga penaksiran penjumlahannya adalah 5 ditambah 4 sama dengan 9. Lanjut yang D, kita lihat garis bilangannya, posisi 1/10 ada di sebelah sini, yang mana lebih dekat ke arah 5, sehingga kita bulatkan ke 5. 8-nya itu kita langsung tulis saja tadi dari soal, karena sudah tidak perlu dibulatkan lagi, sehingga penaksiran penjumlahannya adalah 8 ditambah 5 sama dengan 13. Yang E, kita lihat garis bilangannya, posisi 10/11 ada di sebelah sini, yang mana lebih dekat ke arah 8, sehingga kita bulatkan menjadi 8. Dan garis bilangan selanjutnya, posisi 4/5 itu lebih dekat ke arah 4, sehingga kita bulatkan menjadi 4, yang mana penaksiran hasil operasi hitung penjumlahan 8 ditambah 4 sama dengan 12. Lanjut yang F, ada 3 dikurangi 1/9 sama dengan 3, langsung ditulis. Kemudian lihat garis bilangannya, posisi 1/9 ada di sebelah sini, yang mana lebih dekat ke arah 1, sehingga kita bulatkan ke 1. Penaksirannya adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Lanjut yang G, kita lihat garis bilangannya, posisi 9/10 ada di sebelah sini, yang mana lebih dekat ke arah 5, sehingga kita bulatkan 9/10 ke arah 5. Kemudian lihat garis bilangan selanjutnya, posisi 2/7 ada di sebelah sini, yang mana lebih dekat ke arah 2, sehingga pecahan campuran 2/7 dibulatkan ke 2. Penaksiran pengurangannya adalah 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Lanjut yang H, kita lihat garis bilangannya, posisi 8/11 ada di sebelah sini, yang mana lebih dekat ke arah 9, sehingga pembulatan 8/11 yaitu ke angka 9, kemudian langsung dikurangi 4 saja yang dari soal, karena sudah tidak perlu dibulatkan lagi, sehingga penaksiran hasil operasi hitung pengurangannya adalah 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Lanjut yang I, lihat garis bilangannya, posisi 2/11 ada di sebelah sini, yang mana lebih dekat ke arah 10.
Sehingga pecahan campuran 10, 2/11 kita bulatkan menjadi 10. Kemudian kita lihat garis bilangan selanjutnya, posisi 3/13 ada di sebelah sini, yang mana lebih dekat ke arah 4. Sehingga kita bulatkan menjadi 4. Kemudian penaksiran operasi hitung pengurangannya adalah 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Lanjut yang J, 12-nya kita langsung tulis, kemudian lihat garis bilangannya, posisi 4/19 ada di sebelah sini, yang mana lebih dekat ke arah 5. Berarti pecahan campuran 5, 4/19 kita bulatkan menjadi 5. Sehingga penaksiran hasil operasi hitung pengurangannya adalah 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Lanjut ke soal yang kedua, taksirkan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan berikut. Lihat garis bilangannya, posisi 1/12 lebih dekat ke arah 1. Jadi dibulatkan ke 1, kemudian dikalikan 5. 1 dikali 5 adalah 5. Yang B ada 7-nya langsung ditulis, kemudian perhatikan garis bilangan ini. Posisi 6/7 ternyata lebih dekat ke arah 3, sehingga pecahan campuran 2/6/7 kita bulatkan ke 3. Jadi hasil operasi hitung perkaliannya 7 dikali 3 sama dengan 21. Lanjut yang C, kita lihat garis bilangannya, posisi 3/4 lebih dekat ke arah 4, sehingga kita bulatkan menjadi 4. Kemudian lihat posisi 1/8 lebih dekat ke arah 3, sehingga kita bulatkan menjadi 3. Sehingga penaksiran hasil operasi hitung perkalian adalah 4 dikali 3, yang hasilnya adalah 12. Lanjut yang D, kita lihat garis bilangannya, 1/10 ada di posisi ini, yang mana lebih dekat ke arah 4, sehingga kita bulatkan menjadi 4. Kemudian garis bilangan ini, posisi 1/13 ternyata lebih dekat ke arah 2, sehingga kita bulatkan menjadi 2. Sehingga taksiran hasil operasi hitungnya adalah 8. Lanjut yang E, kita lihat posisi 8/9-nya ternyata lebih dekat ke arah 6, sehingga kita bulatkan menjadi 6. Kemudian posisi 1/4 ternyata lebih dekat ke arah 8, sehingga kita bulatkan menjadi 8. Sehingga hasil taksirannya adalah 6 dikali 8 sama dengan 48. Untuk yang F ada 4 dibagi 2, 1/7. 4-nya langsung kita tuliskan. Kemudian lihat garis bilangan ini, posisi 1/7 lebih dekat ke arah 2, sehingga kita bulatkan menjadi 2, yang mana hasil taksirannya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Yang G, kita lihat garis bilangannya, posisi 11/12 ternyata lebih dekat ke arah 6, sehingga kita bulatkan pecahan campuran 5 11/12 menjadi 6. Kemudian kita bagikan 2 adalah 3. Lanjut yang H, kita lihat garis bilangannya, 1/15 ada di posisi ini, kemudian lebih dekat ke arah 12, sehingga kita bulatkan menjadi 12. Kemudian langsung kita bagikan 2, yang hasilnya adalah 6. Lanjut I, kita lihat posisi 9/10 ada di sebelah sini, yang mana lebih dekat ke arah 21, sehingga dibulatkan menjadi 21. Kemudian garis bilangan ini, posisi 4/5 lebih dekat ke arah 3, sehingga kita bulatkan menjadi 3. Jadi hasil taksirannya adalah 21 dibagi 3 adalah 7.
Lanjut yang J, kita lihat garis bilangannya. Posisi 12/13 ada di posisi lebih dekat ke arah 48 sehingga dibulatkan ke 48. Kemudian posisi 3/4-nya lebih dekat ke arah 12 sehingga kita bulatkan menjadi 12, sehingga taksiran operasi hitung pembagian 48 dibagi 12 sama dengan 4. Nomor 3, taksirkan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal berikut. Ingat, apabila lebih besar atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas, dan jika lebih kecil dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Ada 3 ditambah 2,7. Penaksirannya adalah 3 ditambah, dilihat persepuluhannya apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 5. Ternyata lebih besar daripada 5 sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 3. Kemudian dijumlahkan, 3 ditambah 3 adalah 6. 3,3 ditambah 9. Kita lihat persepuluhannya, 3 itu lebih kecil daripada 5 sehingga dibulatkan ke bawah, yaitu 3 ditambah 9 sama dengan 12. 4,5 ditambah 2,9, kita lihat persepuluhannya, 5 itu adalah termasuk ke dalam lebih besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi hasilnya adalah 5 ditambah, dilihat persepuluhannya 2,9, 9 itu lebih besar daripada 5 sehingga kita bulatkan ke atas, yaitu 3, sehingga 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Lanjut yang D, ada 7,21 ditambah 10,95. Kita lihat persepuluhannya, 2 ternyata lebih kecil daripada 5 sehingga kita bulatkan ke bawah menjadi 7. Kemudian kita lihat persepuluhannya, 10,95 adalah 9 yang mana lebih besar daripada 5, jadi kita bulatkan ke atas ke 11. Jawabannya adalah 18. Kemudian yang E, ada 12,84 ditambah 21,98. Kita lihat persepuluhannya, yang depan 8 itu lebih besar daripada 5 sehingga kita bulatkan menjadi 13. Lihat yang belakang, persepuluhannya 9, ternyata 9 itu lebih besar daripada 5, jadi kita bisa bulatkan ke atas, yaitu 22, yang mana jika dijumlahkan hasilnya adalah 35. Lanjut yang F, ada 4 dikurangi 1,9. 4 langsung ditulis, kemudian 1,9 kita lihat persepuluhannya, yaitu 9 yang mana lebih besar daripada 5 sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 2. Jawabannya yaitu 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Yang G, ada 6,1 dikurangi 3. 6,1 kita lihat persepuluhannya, yaitu 1 yang mana lebih kecil daripada 5 sehingga kita bulatkan ke bawah menjadi 6. Kemudian langsung dikurangkan 3 sama dengan 3. Yang H, ada 8,3 dikurangi 5,6. Kita lihat 8,3 persepuluhannya adalah 3 yang mana lebih kecil daripada 5 sehingga kita bulatkan ke bawah, yaitu 8. Kemudian 5,6 persepuluhannya adalah 6 yang mana lebih besar daripada 5 sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 6 yang mana hasilnya adalah 2. I, ada 15,77 dikurangi 10,2. 15,77
15,77 kita lihat persepuluhannya. 7 itu lebih besar daripada 5 sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 16. Dikurangkan, kita lihat 10,2 persepuluhannya ternyata lebih kecil daripada 5 sehingga kita bulatkan menjadi 10 yang mana hasil pengurangannya adalah 6. Terakhir kita lihat 24,28 persepuluhannya adalah 2 yang mana lebih kecil daripada 5 sehingga kita bulatkan ke bawah menjadi 24 dikurangkan 12,91 yang mana persepuluhannya adalah 9 lebih besar daripada 5, jadi kita bulatkan ke atas menjadi 13 sehingga hasil pengurangannya adalah 11. Lanjut ke nomor 4, taksirkan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan desimal berikut. Kalian tetap harus mengingat bahwa angka yang lebih besar atau sama dengan 5 itu dibulatkan ke atas, atau yang lebih kecil daripada 5 itu akan dibulatkan ke bawah. Yang A ada 4 dikali 2,2. 4 langsung saja ditulis, kemudian 2,2 dilihat persepuluhannya yang lebih kecil daripada 5 sehingga kita langsung bulatkan ke bawah, yaitu 2. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Kemudian yang B ada 7,9 dikali 5. Kita lihat 7,9 persepuluhannya adalah 9, yang mana lebih besar daripada 5 sehingga kita bulatkan ke atas yaitu 8. Kita langsung kalikan 5 sama dengan 40. Yang C ada 10,8, kita kali 6,1. Kita lihat 10,8 persepuluhannya lebih besar daripada 5 sehingga kita bulatkan ke atas yaitu 11. Kemudian 6,1 persepuluhannya lebih kecil daripada 5 sehingga kita bulatkan ke bawah menjadi 6. Sehingga hasil taksiran operasi hitung perkaliannya adalah 11 dikali 6 sama dengan 66. Lanjut yang D ada 15,21 dikali 9,89. Kita lihat persepuluhannya yaitu 2 yang mana lebih kecil daripada 5 sehingga kita bulatkan ke bawah yaitu 15. Kita kalikan, kita lihat 9,89. Persepuluhannya lebih besar daripada 5 sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 10. Kita kalikan yang mana hasilnya adalah 150. Lanjut yang E ada 19,79 dikali 5,34. Kita lihat persepuluhannya dari 19,79 yaitu 7 yang mana lebih besar daripada 5 sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 20. Kemudian 5,34 kita lihat persepuluhannya yaitu 3 yang mana lebih kecil daripada 5 sehingga kita bulatkan ke bawah menjadi 5. Kemudian hasil taksirannya adalah 20 dikali 5. Hasilnya adalah 100. Lanjut ke F, ada 6 dibagi 2,8. Kita langsung tuliskan 6, kemudian kita lihat 2,8 persepuluhannya 8. Itu lebih besar daripada 5 sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 3. Kemudian kita bagi, hasilnya adalah 2. Yang G ada 9,9 dibagi 2. Kita lihat persepuluhannya adalah 9, maka dari itu dibulatkan ke atas menjadi 10. Kemudian dibagi 2 yang mana hasilnya adalah 5. Yang H ada 15,8 dibagi 4,3. Kita lihat persepuluhannya dari 15,8 adalah 8 yang mana lebih besar daripada 5. Maka dari itu kita bulatkan ke atas menjadi 16. Kemudian kita bagi 4,3 yang mana persepuluhannya lebih kecil daripada 5. Jadi kita bulatkan ke bawah menjadi 4. Kemudian hasil taksiran pembagiannya adalah 16,4 sama dengan 4. Yang I ada 24,77.
dibagi 4,95. Kita lihat persepuluhan lebih besar daripada 5, sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 25. Kemudian 4,95 kita lihat persepuluhannya, yang mana lebih besar daripada 5, berarti kita bulatkan ke atas menjadi 5. Hasilnya adalah 5. Yang J ada 119,94 dibagi 19,94. Kita lihat persepuluhannya 9 itu lebih besar daripada 5, sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 120. Kemudian kita lihat 19,94 persepuluhannya lebih besar daripada 5, sehingga kita bulatkan menjadi 20, yang mana hasilnya 120 dibagi 20 adalah 6. Lanjut soal yang kelima. Seorang pedagang buah mempunyai 1 karung apel seberat 16 kilo, 1 karung pepaya seberat 19 kilo, dan 1 karung jeruk seberat 15 kilo. Soalnya, berapa kira-kira selisih berat 1 karung apel dan pepaya tersebut? Di sini Bu Guru yang pertama akan membulatkannya ke penjumlahan atau pengurangan yang mudah dijumlahkan, semisal 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Kenapa? Karena jika nanti Bu Guru langsung bulatkan ke puluhan terdekat, maka hasilnya akan 0. Jadi Bu Dila akan berikan 2 opsi pilihan jawabannya. Yang pertama, 19,16 kilo kita bulatkan ke 20 kilogram dikurangi 15 kilogram. Maka hasilnya adalah 5 kilogram. Kemudian untuk opsi jawaban yang kedua, jika diminta untuk membulatkan ke puluhan terdekat, maka kita bulatkan 19 kilo ke 20 kilo dan 16 kilo ke 20 kilo. Kenapa? Karena satuannya yaitu 19 itu lebih besar daripada 5, dan 16 satuannya adalah 6 yang mana lebih besar daripada 5, sehingga kita bulatkan ke puluhan terdekat yaitu 20. Sehingga hasilnya adalah 0 kilogram. Kemudian soal yang B ada berapa kira-kira jumlah berat ketiga karung buah tersebut? Caranya adalah dengan menjumlahkan ketiga buah yang ada, yaitu apel, pepaya, dan juga jeruk. Yang mana berat awalnya adalah 16 kg ditambah 19 kg ditambah 15 kg. Untuk cara yang pertama ini, seperti tadi yang awal, kita jumlahkan atau kita bulatkan ke angka yang mudah untuk dijumlahkan, yaitu 16 kilo kita bulatkan ke 15 kilo, kemudian 19 kilo kita bulatkan ke 20 kilo, dan 15 kilo tetap 15 kilo, yang mana hasilnya 50 kilo. Kemudian yang kedua, kita akan menjumlahkannya ke puluhan terdekat, yaitu 16 kilo, 19 kilo, dan 15 kilo mempunyai satuan yang lebih besar daripada 5, sehingga kita bulatkan ke atas, yaitu 20 kilo ditambah 20 kilo ditambah 20 kilo, hasilnya adalah 60 kilogram. Soal yang C, jika terdapat 5 karung berisi pepaya dengan berat yang sama, berapa total berat seluruhnya? Karena pada soal kita tidak diminta untuk mengira-ngira, maka kita langsung saja mengalihkan 5 dikali berat pepayanya yaitu 19 kg, maka hasilnya adalah 95 kg. Lanjut soal D, pada 1 karung pepaya sebanyak 9% pepaya sudah membusuk. Pertanyaannya, berapa kira-kira berat pepaya yang masih baik? Kita hitung dulu pepaya yang membusuk, yaitu 9/100 dikali 19 kg. Kemudian kita bulatkan, yaitu menjadi 10/100 dikali 20 kg.
Kita coret pembagian perkalian silang. 20 dibagi 21 dan 100 dibagi 20 hasilnya 5. Kemudian hasilnya adalah 10 dibagi 5 kg sama dengan 2 kg pepaya yang busuk. Jadi pepaya yang busuk itu ada 2 kg. Kemudian ditanyakan berapa kira-kira berat pepaya yang masih baik. Jadi 20 kg pepaya yang baik itu dikurangi 2 kg pepaya yang busuk. Jadi pepaya yang masih baik adalah 18 kg. Lanjut ke poin E, ada soal pada setiap karung jeruk sebanyak 17% jeruk sudah membusuk. Pertanyaannya, berapa kira-kira total berat jeruk yang mulai membusuk pada 5 karung jeruk yang sama? Kita menghitung dulu jumlah jeruk yang membusuk pada satu karung, yaitu 17/100 dikali 15 kg. Kita bulatkan menjadi 20/100 dikali 20 kg. Maka bisa kita coret pembagian perkalian silang. 20 dibagi 20 itu hasilnya 1, kemudian 100 dibagi 20 adalah 5. Jadi 20 dibagi 5 kg sama dengan 4 kg yang busuk pada satu karung. Jika ada 5 karung jeruk yang sama, maka 5 dikali 4 kilo jeruk yang busuk, berarti ada 20 kg jeruk yang busuk pada 5 karung jeruk yang sama. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menambah ilmu kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan di komen videonya. Terima kasih dan sampai jumpa.